Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, akan kami kisahkan kepadamu kisah perjalanan Sang Imam akhir zaman, laksana 1000 kisah yang mewarnai hidupnya. Karena sesungguhnya bahwa dia itu adalah sudah tertulis, tersurat dan tersirat dalam lembaran catatan takdir kehidupan oleh Tuhannya. Dia itulah yang menjalani kisah kehidupan sebagai rangkuman dari perjalanan para kekasih Tuhan, para utusan Tuhan, antar waktu dan antar zaman kehidupan. Dia adalah kisah kehidupan semenjak terlahir ke dunia. Namun akan kami kisahkan dan kami ceritakan beberapa kisah yang sangat penting untuk dijadikan suri tauladan dalam menjalani ketaatan kepada Tuhan dalam proses berkehidupan di alam dunia ini. Wahai Sang Penyair, dia adalah penyandang 1000 gelar dan 1000 kisah yang di suatu saat nanti akan diketahui sebagai kisah yang penuh haru dengan warna-warna ujian yang diberikan oleh Tuhannya dalam memilih antara ketaatan kepada Tuhan ataukah memilih kehidupan dunia yang hanya sementara waktu. Dia adalah seorang kesatria yang menebus semua laku dan lakon kehidupan para Pandawa dengan segala ujiannya. Dia adalah seorang kesatria yang menjalani ujian atas semua ujian yang diberikan kepada para pendahulunya, baik itu dari kalangan para waliullah, para nabiullah, serta para kekasih-kekasih Tuhan yang lainnya. Mengapa Tuhan mengujinya hingga sampai sedemikian rupa? Maka ketahuilah wahai Sang Penyair, bahwa kehidupan di zamanmu, zaman yang sedang engkau jalani itu adalah zaman akhir, di mana zaman yang telah menjadi pertanda dan perbatasan akan datangnya kiamat. Karena setelah datangnya Nabi akhirul zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maka sudah tiada lagi utusan Tuhan sebagai seorang Nabi, kecuali utusan Tuhan yang hanya berpangkat dan diberi gelar oleh Tuhan sebagai pemimpin akhir zaman, yaitu Khalifatul Dunia, Al-Imam Al-Mahdi. Wahai Sang Penyair, perhatikanlah baik-baik akan semua kisah dan cerita yang kami sampaikan ini. Sebab dengan engkau memperhatikan kisahnya, kemudian mengambil hikmah dari kisah dan ceritanya, maka itu akan menjadi salah satu sebab keselamatan bagi dirimu dalam hidup di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Karena sifat kehidupan manusia itu sesungguhnya hanya dibagi dua, yaitu sifat ketauhidan kepada Tuhan dan sifat kehidupan keduniaan. Dan di antara dua pilihan itu, maka berhati-hatilah dalam memilih, sehingga engkau menjadi bagian dari orang yang selamat dunia dan selamat pula di akhirat nanti. Dan janganlah sampai engkau menjadi orang yang termasuk dalam golongannya orang-orang yang merugi, yaitu golongan orang yang tidak selamat dunianya, bahkan tidak selamat pula akhiratnya. Wahai Sang Penyair,
ketahuilah bahwa dia telah menjalani laku dan lakon kehidupan sebagaimana yang telah dijalani oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu menanggung akibat dari suatu perbuatan yang tidak dia lakukan. Dan dia juga telah menjalani sebuah ujian sebagaimana yang Allah timpakan kepada Nabi Yunus dalam keadaan yang tidak sama namun serupa dalam ujiannya. Sebagaimana jika dalam kisah pewayangan adalah kisah badai si gada-gada. Jika Nabi Yunus berada dalam perut ikan, maka para Pandawa dalam lakon dan laku kisahnya badai si gada-gada adalah berada dalam hutan yang dikepung oleh musuh, sehingga tidak ada jalan keluar kecuali jalan pertolongan para dewa. Sebagaimana dia pada kisahnya, bahwa dia pun harus dikepung oleh berbagai masalah dan ujian, serta dia terpenjara dalam diam, karena memang sudah tidak ada lagi jalan yang harus ditempuhnya. Karena kepasrahannya tersebut, maka datanglah pertolongan dari Tuhan, sehingga dia bisa terlepas dari semua musuh yang mengincarnya. Wahai sang penyair, masih ingatkah engkau berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk kemudian mendapatkan izin dari Tuhannya, sehingga bisa kembali ke kampung halamannya? Maka ketahuilah bahwa Nabiullah Musa alaihissalam itu mengembara dari kampung halamannya dan diperbolehkan pulang kembali setelah melewati waktu yang lama. Begitu pula dengan apa yang terjadi pada sang pinilih itu, bahwa dia pun harus menjalani pengembaraan kehidupan sebagai ketetapan ujian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Maka disebutlah dia dengan gelar Satrio Lelono. Kemudian dia beritbak kepada sang penghulunya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah umi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka dia pun diperjalankan dalam kehidupannya dengan tidak mengenyam ilmu hakikat dari para guru. Namun kemudian dia menjadi tahu dan mengerti tentang banyak hal kehidupan, karena kemudian dia diberikan oleh Tuhan, yaitu ilmu laduni, ilmu yang dia dapatkan dari para guru gaibnya. Wahai sang penyair, jika engkau percaya bahwa Tuhan itu ada, maka janganlah sampai engkau menyepelekan akan pertanggungjawabanmu kelak di hadapan Tuhanmu tentang segala yang kau lakukan dalam kehidupan. Dia sang pilihan Tuhan itu adalah orang yang telah memilih Tuhannya dalam seluruh waktu hidupnya. Maka janganlah khawatir bila kelak dia telah memimpin umat, bahwa dia akan berbuat tidak adil kepadamu atau kepada siapa saja. Karena dia adalah memang orang yang sangat terbimbing dalam kebenaran di seluruh sisi kehidupannya. Karena dia adalah pengabdi Tuhan dan bukan budaknya dunia. Maka ketahuilah wahai sang penyair tentang kisah seorang wanita di masa kehidupannya Rasulullah Muhammad SAW yang ditinggal berjihad oleh suaminya, dan sang suami berpesan untuk tidak keluar dari rumah sebelum dia kembali dari jihadnya. Dan kemudian bahwa ibunya dari wanita tersebut adalah sakit
hingga sampai kemudian meninggal dunia. Dan si wanita tersebut karena demi ketaatan kepada suaminya, sebagai wujud ketaatan kepada Tuhannya, maka hingga sampai kepada pemakaman ibunya, dia tidak keluar dari rumah dan tidak menghadiri pemakaman ibunya. Atas kejadian itu, kemudian bahwa semua keluarga dari si wanita tersebut melaporkannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa dia tidak datang kepada pemakaman ibunya? Keluarganya kemudian menjawab bahwa wanita itu telah mendapatkan pesan dari suaminya untuk tidak keluar dari rumah sebelum suaminya itu kembali dari berjihad. Lalu Rasulullah Muhammad SAW pun tersenyum dan menjawab, ketahuilah bahwa ibu yang meninggal dari wanita tersebut telah diampuni segala dosa-dosanya karena memiliki putri yang taat kepada suami. Dan ibunya itu adalah ahli surga karena ketaatan putrinya. Wahai sang penyair, suatu kebenaran pada suatu ketika akan terbukti dan terbuka sebagai kebenaran. Janganlah berprasangka buruk terhadap suatu perkara yang tidak engkau fahami akan kebenarannya. Dan sesungguhnya bahwa sang pilihan Tuhan itu telah mengalaminya sebagaimana yang telah dialami dalam kisah si wanita di masa kehidupan Rasulullah tersebut. Maka tentu saja saat itu bahwa semua orang akan berprasangka yang buruk kepadanya. Namun di suatu saat nanti, saat engkau telah bertemu dan mengetahui kepada sang pilihan Tuhan itu, maka engkau baru akan mengetahui dan memahami saat dia harus menjalani ujian yang seperti itu karena kehendak dari Tuhannya dan sebagai bukti pilihan antara ketaatan kepada Tuhan ataukah hanya kepentingan dunia yang sesaat. Wahai sang penyair, banyak sudah yang telah terjadi pada dirinya, banyak pula ujian ketaatan yang telah dijalaninya. Sebagaimana kisahnya Sunan Kalijaga yang bertapa di pinggir kali selama 4 tahun. Maka dia pun telah mengalaminya dengan versi cerita dan kisah yang berbeda. Ketahuilah wahai sang penyair, berapa lama kami para kegaiban mengurungnya untuk tidak bertemu dengan sesama manusia, agar dia bisa melihat tentang apa yang dikatakan kegaiban. Dan itu adalah terjadi serupa dengan Sunan Kalijogo, yaitu dalam waktu 4 tahun lamanya. Maka ingatlah wahai sang penyair, Tuhan menguji dalam kehidupan itu. Sesungguhnya karena Tuhan itu adalah Maha Penyayang. Semakin Tuhan menyayangimu, maka semakin pula engkau dalam pengujian. Sebagaimana yang terjadi pada sang imam akhir zaman itu, adalah orang yang hidup dalam keimanan yang teruji. Ingatlah pula sebuah falsafah, jika engkau menjadi rumput, maka haruslah rela untuk diinjak-injak orang. Jika ingin menjadi beringin, maka haruslah kuat dan mampu dengan terpaan angin dan badainya. Karena semua yang telah dialami dalam ujian kehidupannya itu, maka dia telah menjadi kuat dengan gelar dari kami,
hamba dengan 1000 gelar dan 1000 kisah. Wahai Sang Penyair, beberapa kisah ini kami sampaikan kepadamu, untuk disampaikan pula kepada semuanya, agar semua yang mendengar kisah ini dapat memahami bagaimana perjalanan kehidupan para pilihan Tuhan dalam menjalani laku dan lakon kehidupan yang penuh dengan ujian, agar kemudian bisa diambil hikmahnya dalam memilih jalan kehidupan yang benar, yaitu ketaatan kepada Al-Haq, Tuhan semesta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai dirimu hanya mengerti dan mengenal Tuhanmu secara lahiriah, sedangkan hati dan pikiranmu telah penuh dengan maksiat yang terselubung dan tersembunyi. Jangan sampai dirimu hanya menjadi orang yang beriman di hadapan sesamamu, namun menjadi orang yang ingkar dalam segala perbuatan hati dan pikiran, serta perbuatan yang tersembunyi. Demikianlah itu yang kami sampaikan kepadamu dalam beberapa kisah saja tentang perjalanan kehidupan sang pemimpin akhir zaman, yaitu Khalifatul Dunia Al-Imam Al-Mahdi. Sedangkan mengenai kelengkapan dalam 1000 kisah dan ceritanya, maka engkau pun akan tahu di suatu saat nanti, yang sebentar lagi, yaitu di tahun yang sedang engkau jalani ini, tahun 2021 dalam kalender Masehi, bahwa Dia yang terpilih itu sudah akan muncul di hadapan seluruh umat dengan segala bukti yang nyata. Wahai Sang Penyair, semoga dirimu akan menjadi bagian dari para perawi dan pengukir kisahnya, sebagaimana kisah akhir zaman menjadi kisah sepanjang zaman, perjalanan dari kehidupan sang imam yang agung, Imam akhir zaman, yaitu Khalifatul Dunia Al-Imam Al-Mahdi. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.